Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Perkenalkan, nama Bapak adalah Khalifatur Rahman. Bapak berasal dari Gandrung, Mangu. Untuk kali ini Bapak akan membahas tentang pelajaran yang ketiga, pelajaran tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sub pelajaran yang kedua. Kalau yang pertama adalah yakin bahwa Allah itu ada, selanjutnya adalah yakin Allah itu esa. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita panjatkan dulu puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hidung dan sebagainya. Shalawat serta salam juga kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya, sahabatnya dan umat-umatnya. Adapun setelahnya, mari kita bahas tentang pembelajaran kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa. Apa sih artinya esa? Kita harus yakin Allah itu esa. Terus apa itu esa? Ya, esa itu artinya satu. Jadi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah itu hanya ada satu. Kalau tidak satu, kalau Tuhan itu tidak hanya satu, nanti tidak teratur. Dunia ini tidak teratur. Kita kan bisa melihat siang, malam, bulan-bulan, bintang, dan lain-lain, bintang-bintang dan bulan. Itu semuanya teratur. Kalau Tuhannya banyak, itu jadi tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Karena Tuhannya ini minta malam, Tuhan yang ini minta siang. Ya, jadi nanti malah Tuhan-Tuhannya malah pada ribut. Ya, nanti malah rusak semuanya. Tuhan esa itu artinya satu. Ya, Tuhan hanya ada satu, yaitu Allah. Allah itu tidak mempunyai ayah dan ibu, karena Allah itu maha dahulu. Ya, maha dahulu. Allah ada sebelum semuanya ada. Allah tidak dilahirkan. Allah juga tidak beranak. Allah tidak mempunyai anak. Allah menciptakan segala sesuatu. Selain Allah itu makhluk namanya. Allah itu pencipta. Maka Allah tidak beranak. Dan tidak ada yang bisa menyamai Allah. Di dunia ini, di alam semesta ini tidak ada yang bisa sama seperti Allah. Walaupun kita dengar ada nabi, ya, ada seorang nabi yang bisa menghidupkan orang mati, itu pun atas kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Ada yang bisa terbang, itu pun atas kehendak Allah. Ada yang tidak hangus, terbakar, itu juga atas kehendak Allah. Dan hanya kepada Allah setiap makhluk hidup, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, segala sesuatu yang diciptakan Allah, itu bergantung hanya kepada Allah. Semua itu atas takdir Allah. Semua bergantung atas takdir-takdir Allah. Dan kita sebagai manusia, ya, itu hanya kepada Allah meminta pertolongan. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita takut, mungkin malam-malam mau ngaji, ya, lewat tempat yang angker, nggak usah takut sama jin. Nanti minta, "Mbah, permisi mbah, tolong mbah." Jangan, ya, langsung saja di dalam hati ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Tapi jangan cuma di dalam hati saja, juga ucapkan dengan lisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita berani, setan-setan juga akan takut. Nah, penjelasan tadi itu seperti di dalam Quran surat Al-Ikhlas tuh. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ini pasti sudah hafal semua ya. Ya, kita coba baca bareng-bareng. Ya, tuh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, itu Quran surat Al-Ikhlas. Pasti sudah hafal semua ya. Biasakan. Ya, kalau yang belum hafal silahkan dihafalkan. Nanti kalau latihan sholat, kalian baca setelah Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas. Kalau enggak, biasanya kalau yang rajin TPK, yang rajin ngaji, ini hafalan pertama pasti ini Al-Ikhlas, Al-Fatihah pertama, terus Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Kalian harus hafal ini. Selanjutnya, mari kita amati tubuh-tubuh kita. Ada dahi, ada kepala, ada telinga, ada mata, ada hidung, dan sebagainya. Nah, setiap anggota tubuh yang Bapak sebutkan tadi, ya, ada mata dan telinga dan sebagainya, itu pasti mempunyai manfaat dan kegunaan. Seperti mata. Mata ini untuk apa? Untuk melihat. Telinga untuk apa? Untuk mendengar. Mulut untuk makan. Ya, bukan hanya makan, juga untuk bicara. Maka kita sudah diberi oleh Allah pendengaran, penglihatan, mata, telinga, terus mulut, hidung, dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur ya. Seperti di awal tadi kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur ya. Syukur kepada Allah ya, karena telah memberi kita banyak sekali rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang ya, ada rezeki baik berupa jasmani ya, kesehatan, terus uang tadi rezeki, terus kita bisa tidur itu juga rezeki, kita bisa bangun itu juga rezeki, kita bisa makan dengan enak itu juga rezeki. Adapun juga rohani, ada iman, ada takwa, Islam itu juga rezeki. Terus bagaimana cara kita bersyukur? Tadi yang pertama ucapkan alhamdulillah, itu secara lisan. Kalau secara perbuatan ada banyak caranya ya untuk kita bersyukur. Yaitu misalnya adalah dengan beribadah, sholat, puasa, zakat, haji jika mampu ya. Mematuhi seluruh perintah Allah. Apa yang diperintah Allah, lakukan. Apa yang diperintah, pokoknya lakukan. Allah memerintah sholat, sholat. Allah memerintah zakat, zakat. Allah memerintah puasa, puasa. Begitu. Ya, gampang. Ya, pokoknya Allah memberi kita hidup, maka kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kita gunakan hidup kita untuk beribadah. Dan juga menjauhi larangannya. Kita tidak berbuat jahat, kita tidak berbohong. Allah melarang kita berbohong. Ya kita jangan berbohong. Itu juga bentuk rasa syukur. Dimanapun kita berada itu harus bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, contohnya yang pertama adalah di rumah tuh. Di rumah ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Ya, mungkin yang di rumahnya ada kakek, ada nenek, ya, ada om. Ya pokoknya di rumah. Ya. Bentuk rasa syukurnya itu apa? Seorang anak berbakti kepada siapa? Ayah, ibunya. Ya, kepada yang lebih tua, hormat kepada yang lebih tua. Adik hormat kepada kakaknya.
Dan yang lebih tua menyayangi ayah dan ibu, itu sebagai gantinya adalah menyayangi kalian, menyayangi anak-anaknya ini. Ini bentuk rasa syukur. Kita juga harus mensyukuri ini. Selain menyayangi, ayah dan bunda juga mendidik kita semua, mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, rajin beribadah, pinter, ya, berakhlak yang baik, tidak pelit, tidak nakal. Ini. Selanjutnya tuh di sekolah itu ada guru, terus ada murid ada teman-teman. Nah, kalau di sekolah kita bisa bermain, bercanda dengan teman-teman, terus dan juga ada guru. Nah, ini guru itu kalau di sekolah ya selalu membimbing kita, mengajari kita untuk membaca, menulis, menghitung, dan juga mengaji. Oleh sebab itu, karena guru sudah mengajari kita, membimbing kita, maka kita harus menghormatinya dan berbakti kepadanya sebagaimana bakti kita kepada orang tua. Karena guru itu orang tua kita di sekolah. Ya. Guru itu orang tua kita di sekolah, maka kita harus berbakti dan hormat kepadanya. Ya, jangan lupa, jangan malah dengan guru berani, ya. Hanya mentang-mentang kalian anak presiden terus sama guru berani, ya. Mentang-mentang kalian anak jenderal, anak polisi sama guru berani. Jangan, ya. Kalau kalian berani dengan guru, nanti ilmunya tidak bermanfaat, tidak barokah. Percuma kalian nanti sekolah jauh-jauh, lama-lama, ya, bekalnya mahal, sekolahnya mahal, karena tidak hormat dengan guru, ilmunya sia-sia. Pinter malah berbuat jahat. Pinter tapi untuk berbuat jahat, jadi sia-sia. Nah, itu semua harus kita syukuri. Nah, terakhir ini ada tugas dari Bapak, yaitu yang pertama tuh, hafalkan Quran surat Al-Ikhlas seperti yang kita baca tadi. Yang belum hafal silakan hafalkan, yang sudah hafal gunakan di dalam sholat, benarkan, tartilkan, ya. Jadi mungkin ada bacaan yang salah, dibenarkan. Kalau yang sudah hafal dan benar, pertahankan. Dan selanjutnya itu, salinlah tulisan di bawah ini itu, yang di merah-merah itu. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Salin, ya, ditulis di dalam buku kalian, tulis di dalam buku pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru sambil latihan menulis ini. Lama-lama yang tulisannya jelek nanti lama-lama juga bagus. Yang belum bisa lama-lama juga bisa. Yang penting kalian berusaha. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Selanjutnya selamat belajar dan jangan lupa selalu berdoa. Ini. Jangan lupa berdoa karena Allah yang memberi. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.